Selamat datang di Kecamatan Giriwoyo. Tim Program Inovasi Desa Kecamatan Giriwoyo mempersembahkan hasil capturing Program Inovasi Desa tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri sangat mendukung adanya program inovasi desa dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Karena program inovasi desa sangat membantu desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa yang tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa masih terfokus pada pembangunan fisik infrastruktur. Harapan kami dengan adanya program inovasi desa, pemberdayaan masyarakat bisa menjadi prioritas dan dilaksanakan dengan baik untuk berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa dan juga warga masyarakat. Masalah gizi buruk merupakan masalah yang sering dibicarakan. Sesuai dengan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia termasuk ke dalam negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Permasalahan gizi yang dialami yaitu masalah stunting. Stunting adalah kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu yang lama, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu atau Posyandu adalah kegiatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Posyandu di Desa Tawangharjo berkembang bersama pemerintah desa dengan mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal. Upaya pemerintah desa bersama Posyandu mendapat bantuan berupa pemberian makanan tambahan untuk balita pada tahun anggaran 2018 sebesar 20 juta ke 10 posyandu dan diberikan kepada 133 anak berupa susu dan biskuit. Dengan diberikannya makanan tambahan gizi ini, balita di Desa Tawangharjo tercukupi akan kebutuhan gizinya. Posyandu pun berperan dan mendistribusikan bantuan itu kepada penerima manfaat. Untuk kelanjutannya, pemerintah Desa Tawangharjo tahun 2019 menganggarkan dari dana desa agar kebutuhan gizi balita ini dapat tercukupi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes, pemerintah Desa Tawangharjo dan Desa Selomarto menargetkan penurunan angka stunting dengan anggaran dari dana desa. Dikarenakan masalah stunting menjadi permasalahan serius dan menjadi salah satu fokus pemerintah desa saat ini. Dana desa yang tertuang di dalam APBDes antara lain untuk kegiatan yang bersifat mengurangi gizi buruk dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, seperti pembangunan Polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, pembangunan MCK, insentif kader kesehatan masyarakat, pengadaan kebutuhan medis dan alat kesehatan,
serta sosialisasi dan gerakan hidup bersih dan sehat. Desa menjadi tumpuan harapan kita semua dalam upaya menekan angka stunting. Generasi sehat dan cerdas di desa merupakan penopang generasi emas Indonesia mendatang. Sebagai generasi pewaris bangsa, mari kita wujudkan pesan dan harapan proklamator Bung Hatta. Indonesia berjaya lantaran nyala lilin-lilin yang berpendar di desa. Saat ini pembangunan di desa tidak lagi terkendala status kawasan, sehingga pemerintah desa sudah bisa memfokuskan pembangunan di bidang infrastruktur, utamanya untuk jalan yang ada di desa, sehingga tidak ada lagi jalan desa yang rusak dan becek. Di Desa Ngwotirto di tahun 2018, anggaran dana desa telah digunakan untuk pembangunan jalan corblok 1 ruas tuntas sepanjang 500 meter dengan total dana 242 juta. Harapan dari pemerintah Desa Pidikso ada mimpi besar yang nanti dapat membawa Desa Pidikso semakin maju. Nantinya kami mempunyai program dari pemerintah desa untuk bisa mengembangkan wisata desa yang mana ada potensi alam di Watu Langkah, Dusun Pidikso, Desa Pidikso. Itu panorama alam yang indah sekali. Yang kedua dari bukit atau tebing Telaga Mirik, itu potensi yang amat sangat bagus. Harapan kami dari pemerintah Desa Pidikso bisa menggandeng yaitu BUMDes Karya Bersama ini untuk mengembangkan potensi alam yang ada, dan mudah-mudahan mimpi besar Desa Pidikso nantinya bisa terwujud dijamah oleh tangan-tangan daripada generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. BUMDes Karya Bersama Desa Pidikso berdiri pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian baru mendapatkan kucuran DD dana desa dari pemerintah itu pada tanggal 10 Desember 2018. Kemudian dari DD itu kita manfaatkan mulai dari pembangunan gedung, dikarenakan kenapa kok boleh digunakan pembangunan gedung, karena ada dinas terkait yang kita konsultasi itu ternyata boleh untuk pengadaan gedung dan sebagainya. Pada tanggal 21 Maret 2019, BUMDes Karya Bersama Desa Pidikso melakukan launching, yaitu dimulainya pembukaan BUMDes Karya Bersama pada tanggal 21 Maret 2019. Jadi BUMDes Karya Bersama Desa Pidikso ini sudah berjalan beroperasi mulai bulan Maret, April, Mei sampai Juni, kurang lebih sudah 4 bulan berjalan. Kami selaku direksi sangat berharap sekali adanya motivasi, adanya stimulus dari pihak-pihak terkait supaya perekonomian yang ada di Desa Pidikso ini bisa terangkat lebih baik, seperti visi misi dari BUMDes, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan terwujudnya Desa Pidikso yang berekonomi yang mandiri. Dan kemudian ada beberapa tempat yang di situ bisa digunakan sebagai destinasi pariwisata atau potensi pariwisata. Di antaranya adalah Watu Langkah dan kemudian Telaga Miring. Nah, cuman sampai saat ini kita juga masih mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah tentang desainnya serta tentang pendanaannya. Karena
ada potensi, tapi kalau tidak ada dorongan motivasi di segi pendanaan maupun desain dari para ilmuwan yang bisa mendesain, kita tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Pidikso. Untuk itu harapan saya yang terakhir, dengan adanya 2 potensi tempat pariwisata selain Waduk Pidikso itu, kami sangat mohon untuk diberikan stimulus dan motivasi supaya Desa Pidikso, 2 pariwisata tersebut bisa segera terkelola dan nantinya omset bisa masuk ke desa yang akhirnya akan memajukan tingkat perekonomian untuk Desa Pidikso. Adanya program inovasi desa untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa melalui berbagai kegiatan, baik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Namun demikian, kembali fokus kita saat ini bahwa permasalahan di depan mata. Kebijakan telah dicanangkan, dana telah dialokasikan. Sekarang tinggal kemauan dan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Membangun Indonesia mulai dari desa dan pinggiran telah disorakkan sejak beberapa tahun yang lalu. Saatnya desa terpanggil untuk dapat berperan dalam mewujudkan secara nyata